Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali pada pertemuan ke-11 untuk mata kuliah Manajemen SDM dan Hubungan Industrial. Dalam hal ini pertemuan 11 ini akan membicarakan terkait soal jaminan sosial tenaga kerja. Ya, baik, saya mulai saja. Pengaturan terkait jaminan sosial ini diatur di ILO. Dalam hal ini ILO mengatur di tahun 2002 terkait bagaimana bentuk perlindungan yang disediakan dalam suatu masyarakat, eh, yakni untuk masyarakat itu sendiri melalui berbagai upaya dalam menghadapi kesulitan keuangan yang dapat terjadi karena kesakitan, kelahiran, pengangguran, kecacatan, lanjut usia, ataupun kematian. Lebih jauh dijelaskan bahwa jaminan sosial ini terdiri dari asuransi sosial, bantuan sosial, tunjangan keluarga, provident funds, dan skema yang diselenggarakan oleh employer seperti kompensasi dan komplementer lainnya dalam melindungi pekerja dalam hal ini. Kemudian pengertian jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia. Dalam hal ini jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, kematian, dan yang terbaru adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Kemudian dasar hukum jam sostek ini diatur di berbagai peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan turunan-turunan peraturan pemerintah terkait soal jam sostek. Kemudian selanjutnya kewajiban pengusaha dan pekerja. Dalam besaran iuran jaminan pensiun adalah 3% dari upah bulanan pekerja, di mana nilai ini dibagi oleh pengusaha dengan komposisi 2% dibayarkan oleh pengusaha dan 1% dibayarkan oleh pekerja. Upah bulanan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Pemberi kerja yang tidak memenuhi syarat pembayaran iuran akan dikenakan denda sebesar 2%. Besaran iuran program jaminan hari tua adalah 5,7% dari upah bulanan pekerja yang terdiri dari 2% yang dibayar oleh pekerja dan 3,7% yang dibayar oleh perusahaan. Pembayaran retribusi jaminan hari tua wajib dibayarkan setiap bulan. Keterlambatan pembayaran retribusi jaminan hari tua yang dikenakan denda sebesar 2% setiap bulannya. Keterlambatan pembayaran dihitung dari retribusi yang harus dibayar oleh pihak perusahaan. Selanjutnya, kewajiban pengusaha dalam mendaftarkan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja. Pengusaha wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang disebut dengan BPJS selambat-lambatnya 30 hari setelah pekerja mulai bekerja. Pekerja yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan secara otomatis akan terdaftar pada program jaminan pensiun. Peserta yang berhak mengikuti program jaminan pensiun antara lain pekerja yang bekerja di bawah penyelenggara negara, pekerja yang merupakan pekerja di bawah pemberi kerja bukan penyelenggara negara. Dalam hal pemberi kerja terbukti lalai dalam tidak mendaftarkan pekerjaan dalam pekerjanya dalam program jaminan pensiun, pemberi kerja akan dikenakan sanksi administratif, teguran tertulis, denda hingga tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Kemudian manfaat penerima upah dalam hal ini adalah pekerja yang diberikan jaminan yang terdaftar di BPJS. Dalam hal ini adalah jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan yang terbaru ya dalam pengaturan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya manfaat bukan penerima upah. Bukan penerima upah dalam hal ini adalah wirausaha, pekerja paruh waktu, dan
freelancer. Manfaat bukan penerima upah ini dalam hal ini mereka apabila mereka terdaftar di BPJS, mereka memperoleh jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Selain itu, BPJS mempunyai program peserta jasa konstruksi, di mana orang yang bekerja pada jasa konstruksi itu memiliki manfaat jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Kemudian perlindungan pekerja migran Indonesia dalam jaminan sosial tenaga kerja, di mana pekerja migran Indonesia itu memperoleh manfaat apabila terdaftar di BPJS dan memang diwajibkan dalam proses persyaratan sebagai pekerja migran Indonesia adalah terdaftar di jaminan sosial tenaga kerja atau yang terdaftar di dalam BPJS dalam hal ini. Dan dalam hal ini mereka memperoleh jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan khusus. Kemudian masa perlindungan pekerja migran Indonesia. PMI atau pekerja migran Indonesia ditempatkan oleh pelaksana penempatan yang membayar iuran untuk mendapatkan perlindungan pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. PMI perseorangan yang membayar iuran untuk mendapatkan perlindungan pada saat selama bekerja dan setelah bekerja. Jadi bentuk PMI itu atau pekerja migran yang terdaftar itu ditempatkan oleh pelaksana penempatan. Dalam hal ini mereka membayar iuran dalam memberikan perlindungan saat belum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. PMI perseorangan atau terdaftar tanpa pihak penempatan, maka dia mendapatkan perlindungan pada saat bekerja dan setelah bekerja. Selanjutnya, jangka waktu perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Dalam hal ini jangka waktu perlindungan sebelum bekerja paling lama 5 bulan. Jika PMI belum berangkat ke negara tujuan, penempatan melebihi jangka waktu 5 bulan, PMI melakukan pendaftaran perlindungan sebelum bekerja dengan membayar kembali iuran sebelum bekerja. Jangka waktu perlindungan selama bekerja paling lama 25 bulan dengan rincian paling lama 24 bulan di negara tujuan penempatan dan paling lama 1 bulan pada saat persiapan kepulangan di negara tujuan penempatan. PMI perseorangan mendapatkan tambahan perlindungan dalam hal ini 1 bulan setelah pendaftaran dan pembayaran iuran dengan PMI berangkat ke negara penempatan dan dalam bentuk program JKM. Jangka waktu perlindungan setelah bekerja paling lama 1 bulan setelah berada di Indonesia. Jadi inilah bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan dalam hal ini sebenarnya perlindungan dari negara yang dilakukan oleh lembaga, yakni Badan Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diatur di dalam baik di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang dalam hal ini mengembangkan bahwa bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya maka diberikan jaminan perlindungan terhadap kehilangan pekerjaan. Hal ini menjadi suatu hal yang baru yang diatur dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa pada pertemuan ke-11 ini. Nanti kita akan bertemu di media Zoom. Dalam hal ini saya menugaskan kepada Saudara Satria untuk mempresentasikan terkait soal penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik dalam hal ini terkait soal sengketa PHK dalam hal ini, kemudian bisa dipilih karena pemutusan hubungan kerja, karena perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan serikat pekerja. Sampai ketemu lagi pada pertemuan ke-11 di media Zoom. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini sumber bacaan yang berdasarkan PPT ini. Baik, saya sudahi. Sampai ketemu lagi.